Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya duduk kembali. Buat warga Palembang semua yang ada di sana semoga sehat selalu ya. Pokoknya jaga terus silaturahmi dan kebersamaannya. Nih duduk ingin kasih tahu ya. Jangan lupa dong di like dan subscribe di Iwan Daniel Channel ya. Iwan Daniel Channel. Pokoknya sukses terus buat warga Palembang. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan akan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah memberikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah. Padahal mereka tidak pernah mau bersedekah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat, hidup dikagumi, mati, padahal akhlaknya tidak baik, diikuti dan diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian, sangat jarang diuji, padahal jarang diuji sebagaimana ketika dia tidak pernah sakit, padahal dosa-dosanya membunuh, tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya selalu sombong, meremehkan sesama, angkuh dan sombong antara sesama. Allah berikan anak-anak sehat dan cerdas, padahal ia memberikan makan dari hasil harta yang mana itu mempunyai harta haram, baik itu tercampur dengan harta riba, menipu ataupun korupsi. Hidup bahagia penuh canda, tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkurang dosa sepanjang umur. Jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 182 dan 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa amli lahum inna kaidil matin. Inna kaidil matin. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Dan aku kata Allah akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Istidraj itu berasal dari kata istidraj yang berakar dari kata darajah, yang artinya secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap atau perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan bersifat immaterial semakin dikurangi atau dicabut, sementara dia tidak menyadarinya. Hadirin salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah, kemewahan dunia Allah berikan kepada siapapun. Namun secara batiniah, perintah Allah, ketakwaan, ittaqullah, ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzakaru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima atu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Yang artinya dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut bernama istidraj." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman dalam surat Al-An'am ayat 44 yang artinya, "Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
kami siksa mereka dengan sekoyong-koyong, maka seketika itu mereka terdiam dan putus asa. Hadis riwayat Ahmad. Allah melakukan pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyelesaian yang terlambat. Ini terjadi pada zaman dahulu, yaitu kalau kita baca di dalam Al-Quran, kalau kita ambil dalam Al-Quran, bahwasanya kisah Fir'aun dan Qarun cukup menjadi peringatan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita permisalan Fir'aun yang mana mengaku dengan kesombongannya bisa menghidup dan mematikan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan apa yang dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun, tak kalah Fir'aun dan para tentaranya mengejar Nabi Musa dan umatnya Bani Israil saat itu. Lalu kisah yang kedua, tak malah kalau kita membaca di dalam Al-Quran atau mengkaji di dalam Al-Quran, kita kenal dengan sosok yang namanya Qarun, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia suatu kekayaan yang tiada tara. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam bagaimana cara mengelola emas, bagaimana cara mengelola emas tersebut, dan dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi lambat laun mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun dengan kelalaian itu dibinasakan dan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun. Dengan dinisbatkan kepada Qarun yang ditelan Allah Ar-Rahim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam. Antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani hukman wa imaman. Allahumma hamdana bi syafa'atir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna bi jannatil a'la ma'an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jama'na ma'an nabiyyin mursalin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, boleh tahu namanya siapa di Pak Ustadz? Pak Wahyu Ustadz. Kalau lengkapnya apa nih Pak? Ahmad Wahyu Herbianto. Kalau ada titelnya ujungnya tuh. Kalau itu sebutan ya. Ya apa itu Kak? Lengkapnya. Tadi tak di ini ditulis. Ya lah, ada usah itu ya. Hah? Jadi Ustadz apa tadi? Ustadz Wahyu. Ustadz Wahyu apa nih? Ahmad Wahyu. Ustadz Ahmad Wahyu. Nah Ustadz kita baru saja melaksanakan sholat Jumat ya, seperti biasa di Masjid Al-Muhajirin Nur Asma Mansur. Seperti biasa khotbah Jumat ini kan punya judul nih. Ya, Kebetulan mungkin sahabat Iwandani Channel juga pengen tahu judul Pak Ustadz tadi apa kira-kira khotbahnya tadi. hati-hati dengan aneka kenikmatan di dalam kehidupan dunia yang membawa kita nanti dalam ranah istidraj. Artinya di dalam kehidupan ini dikasih nikmat, tapi nikmat bukan membawa ketaatan. Oh, jadi hati-hati dalam kenikmatan yang kita dapat ya. Iya. Artinya jangan lupa diri dan lain sebagainya. Harus ya menikmati boleh saja tentunya kan. Jadi jangan lupa asal muasalnya Nah, dari mana itu ya, nikmat ya. asal. Pak Ustadz rumahnya di mana? Di Azhar sini. AX1. Oh, di kompleks ini lah Pak Iya. ya. Seperti biasa Ustadz tentu kan setiap Jumat kan ke masjid-masjid nih. Ya, Nah, untuk hari ini kebetulan dijadwalkan di Masjid Al-Muhajirin. Nah, sebelum ini kemana saja nih yang sudah pengalaman Pak Ustadz? dalam Kalau untuk khotbah kemana-mana saja begitu? Apa? saya di, Ya. ada tetua saya di Bandara Al-Matar ada Oh, jadi masjid Madinah Tuna, Somang, Tanjung Barangan. oh, Tanjung Barangan di ini ya, di daerah Bukit ya? Iya. Daerah Bukit. Oh, jauh-jauh nih Ustadz. Nah, kalau memang Ustadz, ya kita ini kan kalau profesi kita sering memberikan khotbah ke masjid-masjid. Terus selain dari khotbah Jumat mungkin bisa Ustadz diundang dalam acara perkawinan gitu, khotbah lain seperti ceramah-ceramah. Iya. Kira-kira seperti itu juga Pak Iya. Ustadz. Ya baik sahabat Iwandani Channel. Jadi kalau mau kita menghubungi Pak Ustadz ya, ini nomor teleponnya. Hubungi saja langsung ke Pak Ustadz Wahyu. Kalau ingin memberikan dalam acara ceramah perkawinan, mungkin acara hari besar Islam, langsung saja hubungi nomor telepon tadi. Itu langsung beliau yang akan menerimanya begitu Pak Ustadz ya. Ya. Tidak apa-apa kan, nanti langsung teleponnya. Baik, itu saja mungkin sekelumit obrolan kita ambil hikmahnya dalam khotbah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Wahyu. Demikian sahabat Iwandani Channel, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.